Halo pemirsa, bersama Merot News. Semoga pemirsa sehat dan dilancarkan rezeki. Bagi yang jomblo, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Tak banyak yang tahu, terungkap fakta Lawang Sewu. Bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ini jadi bangunan terangker di dunia. Ada hantu bawah tanah dan makhluk tak kasat mata. Siapa saja yang mendengar kata Lawang Sewu, rasanya akan merasakan sensasi horor yang khas, terutama bagi sobat dukun yang pernah langsung eksplorasi bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di kota Semarang ini. Selain menyimpan banyak nilai sejarah yang ditinggalkan, bangunan yang dibangun pada tahun 1904 oleh Belanda itu juga terkenal angker. Selain itu sudah banyak masyarakat yang pernah main ke Lawang Sewu mempublikasikan kisah horornya di media sosial terkait Lawang Sewu ini. Cerita yang banyak itu memang berbanding lurus dengan banyaknya makhluk yang menghuni bangunan Wilhelminaplein atau sebutan Belanda, mulai dari kasus pemerkosaan hingga kisah heroik menghiasi sejarah kisah perhantuan di Lawang Sewu. Menurut mitosnya, dahulu ketika masa penjajahan Jepang terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni Belanda. Nan malang itu yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seseorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar Sungai Lawang Sewu. Pria itu mengaku sosok noni Belanda emang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan penampakan di wajahnya yang pucat, yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri di area bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjang. Konon jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan bau-bau misterius mulai wangi, kemenyan sampai anyir darah membusuk. Selain misteri noni dan serdadu, kisah horor juga datang dari salah satu bagian depan halaman, yakni sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Ya, memang sumur itu tidak pernah dibuka. Berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting warna merah. Konon di malam-malam hari nan sepi,
kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan, dan ketakutan dari tentara Belanda. Sejarah menyebutkan di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas dengan disembelih oleh para tentara Jepang, sehingga kabarnya arwah mereka penasaran atau gentayangan. Ketika sobat dukun mengeksplorasi wilayah Lawang Sewu, konon katanya ada salah satu juru kunci di sana yang bisa memperlihatkan keanggeran Lawang Sewu. Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan di lantai 3 Lawang Sewu. Konon juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dalam sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja, tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Aroma aneh ruang bawah tanah. Di ruangan bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu banyak 5-6 orang tahanan dijejalkan ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm kali 1 meter. Para tahanan itu berdiri berdesakan, kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua mati. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan mayatnya dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu. Konon karena aksi penyiksaan di penjara berdiri itu, sampai kali ini masih tercium aroma-aroma aneh, mulai seperti bau anyir darah yang membuat bulu kuduk berdiri.